Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang ke-9 ini kita masih diberikan nikmat-nikmatnya sehingga kita semua masih bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat tarawih, dan insyaallah kita akan laksanakan sholat witir berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan akan senantiasa dilimpahkan kepada dunia kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh pengikut yang setia sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtashu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la u'tiyannahu, wa la in ista'adhani la u'idhannahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis ini, "Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang menghadapnya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih aku sukai daripada dia melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Dan hambaku akan terus melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah sampai akhirnya aku mencintainya. Dan jika aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku adalah telinga yang dia mendengar dengannya, dan aku adalah mata yang dia memandang dengannya, dan aku adalah tangan yang dia memegang dengannya, dan aku adalah kaki yang dia berjalan dengannya. Dan apabila dia meminta, pasti akan aku berikan, dan apabila dia minta perlindungan, pasti akan aku lindungi." Jadi di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu dari hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa ketika kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, caranya itu adalah pertama ibadah yang wajib. Salat wajib, zakat yang wajib, puasa yang wajib, haji dan lain sebagainya, itu semua harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah itu kita tambah dengan yang sunnah, ya, yang juga diistilahkan dengan ibadah-ibadah nafilah, an-nawafil. Nah, kemudian jika kita mampu mempertahankan keistiqomahan kita di dalam melaksanakan yang wajib dan yang sunnah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Nanti aku akan mencintai hamba tersebut. Akhirnya aku mencintai hamba tersebut." Dan apa yang akan kita dapatkan ketika Allah mencintai seorang hamba? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, "Wa idza ahbabtuhu," dan ketika aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku adalah telinga yang dia mendengar dengannya. Maksudnya adalah telinga kita itu nanti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah membimbing telinga kita? Telinga kita nanti suka mendengarkan yang baik-baik
dan tidak suka mendengarkan yang buruk. Telinga kita nanti suka cinta terhadap tilawah Al-Quran. Telinga kita nanti suka mendengarkan nasihat dan lain sebagainya, dan tidak suka mendengarkan suara-suara yang tidak baik atau yang sia-sia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apabila aku mencintai seorang hamba, maka aku adalah mata yang dia memandang dengannya. Maksudnya kata para ulama adalah mata kita nanti akan dibimbing oleh Allah. Nah, seperti apa Allah membimbing mata kita, nanti mata kita cinta terhadap apa, suka melihat yang baik, suka melihat orang-orang yang saleh, suka melihat, menyaksikan ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat kauniyah maupun qauliyah, dan tidak suka melihat kemaksiatan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, apalagi yang akan kita dapatkan? Aku adalah tangan yang dia memegang dengannya. Maksudnya kata para ulama, tangan kita nanti akan dibimbing oleh Allah. Dan tangan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tangan yang ringan melakukan kebaikan, ringan membantu orang, ringan bersedekah, ringan memberi, dan lain sebagainya, dan berat untuk melakukan keburukan. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ketika aku mencintai seorang hamba, maka aku adalah kaki yang dia berjalan dengannya. Maksudnya adalah kaki kita nanti akan dibimbing. Dan kaki yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaki yang ringan melangkah menuju tempat-tempat yang baik. Jadi tanda-tanda bahwa kaki kita itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kaki kita itu ringan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Salah satunya adalah ketika kita mendengar panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dari al-masjid, kita ringan, kaki kita ringan melangkah menuju masjid. Ketika ada majelis ilmu, kaki kita ringan menuju tempat atau menuju majelis ilmu. Jadi kebaikan-kebaikan di mana saja kaki kita itu akan ringan menuju sana, dan berat menuju tempat-tempat yang maksiat atau tempat-tempat yang di mana saja banyak keburukan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa la in sa'alani la u'tiyannahu. Dan apabila aku sudah mencintai seorang hamba, apabila hamba itu meminta kepadaku, pasti akan aku berikan. Jadi salah satu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, ketika Allah mencintai kita, apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in ista'adani la u'tiyannahu. Dan apabila dia minta kalimat kepada pasti akan aku beri. Makanya orang-orang yang bertakwa itu kadang-kadang mendapatkan yang disebut dengan karomah. Karomah itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, dan jalan untuk menuju takwa itu adalah tadi melaksanakan yang wajib, ditambah yang sunnah, kemudian dijaga keistiqomahan sampai Allah nanti akan mencintai kita. Ketika kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita pun nanti akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati seluruh ibadah-ibadah. Kita nanti akan menikmati sholat kita menyukai ibadah-ibadah yang lain, kita menikmati tilawah kita dan lain sebagainya. Itulah yang akan kita dapatkan. Dan ketika hati kita sudah mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah, kenikmatan di dalam sholat dan sebagainya, maka kita akan gampang untuk memenuhi waktu-waktu kita dengan kebaikan-kebaikan.
waktu kita akan dipenuhi dengan amal-amal soleh yang bermanfaat, dan kita akan gampang untuk menjauhi segala sesuatu yang sia-sia yang membuat kita tidak bermanfaat atau membuat waktu kita tidak membawa manfaat kepada kita. Itu saja yang bisa kita kaji pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.